wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Welcome to my channel Dadan Hamdani. Kembali lagi dengan saya Helmi Irawan. Di video kali ini saya akan melaksanakan praktek di salah satu usaha agribisnis yang berada di daerah Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nah, di sini saya akan melaksanakan praktik tentang menganalisis laporan keuangan suatu usaha tani. Agar kalian tidak penasaran, mari tonton videonya sampai selesai. Cekidot, guys. Awal mula saya berkunjung ke salah satu kelompok tani yang ada di daerah Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dari situ saya mendapatkan informasi tentang pengusaha agribisnis yang ada di daerah tersebut, yang sedang membudidayakan jenis tanaman sayur, sayuran, dan buah-buahan yang berlokasi di Kampung Awilega, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Setelah itu saya langsung datang ke tempat tersebut untuk bersilaturahmi dan mencari informasi dengan pengusaha agribisnis yang sedang membudidayakan tanaman sayur, sayuran, dan buah-buahan itu. Akhirnya saya mempunyai kesempatan untuk masuk ke Farm Cibaros, tempat usaha agribisnis salah satu yang terbesar di daerah Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tepatnya hari Rabu pada tanggal 1 November 2023 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Di sini saya bertemu langsung dengan pengelolanya serta berkenalan dengan mereka yang bernama Pak Adang dan Pak Ujang. Beliau salah satu karyawan Farm Cibaros yang sudah sejak lama dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan usaha tersebut dalam bidang pertanian. Di dalam pembicaraan ini, saya menyampaikan maksud dan tujuan saya, sekaligus meminta izin untuk melaksanakan praktik di tempat usaha mereka, serta meminta kepada mereka untuk menjadi narasumber dalam pelaksanaan praktik ini tentang menganalisis laporan keuangan suatu usaha tani. Pada akhirnya mereka memberikan izin dan bersedia untuk membantu berjalannya pelaksanaan praktik di tempat usaha yang mereka kelola saat ini. Dalam pembukaan pembicaraan saya dengan Pak Adang serta Pak Ujang, saya membahas tentang profil Farm Cibaros yang mereka kelola dan mereka kembangkan. Pak Adang dan Pak Ujang bekerja di Farm Cibaros ini sudah sejak lama, sekitar 13 tahun lamanya. Pak Adang dipercaya sebagai mandor dan Pak Ujang dipercaya sebagai kepala produksi. Tidak hanya itu, Farm Cibaros ini mempunyai jumlah pekerja sekitar 4 karyawan. Pak Adang dan Pak Ujang serta karyawan yang lainnya membudidayakan jenis tanaman sawi, cabai, pare, mentimun, dan semangka. Mereka membudidayakan tanaman tersebut untuk hasil produksi buah. Tidak hanya itu, Farm Cibaros untuk penyediaan benihnya mereka produksi sendiri, tidak memakai produk luar. Cara pemasaran hasil produksi Farm Cibaros ini bekerja sama dengan PT Eswes. Untuk siklus panen di Farm Cibaros memakai metode putaran dengan tiap 1 minggu bisa memanen hasil produksi yang mereka budidayakan. Di antaranya untuk tanaman sawi bisa dipanen di usia 25 hari dari masa tanam. Untuk tanaman mentimun 75 hari di masa tanam. Untuk cabai di usia 80 hari di masa tanam. Untuk tanaman pare di usia 45 hari di masa tanam. Dan terakhir, semangka bisa dipanen di usia 70 hari dari masa tanam.
Dalam sekali panen di setiap 1 minggu sekali dari semua komoditas yang mereka budidayakan menghasilkan 300 kg. Kalau dirupiahkan dengan diambil rata-rata Farm Cibaros menghasilkan profit sebesar 10,5 juta rupiah dalam 1 minggu. Belum dipotong pengeluaran dan resiko lainnya. Setelah itu, saya langsung mewawancarai mereka khususnya tentang proyeksi aliran kas atau laporan keuangan selama 2 tahun ke belakang dari tahun 2018 dan 2019. Menurut Pak Adang dan Pak Ujang, hasil dari laporan keuangan akhir tahun 2018 Aktiva atau aset Farm Cibaros mempunyai kas sebesar 416 juta rupiah. Dan total aktiva lancar sebesar 536 juta rupiah. Jumlah keseluruhan dari total aktiva tahun 2018 sebesar 736 juta rupiah. Berikut pasifa atau kewajiban Farm Cibaros dari jumlah utang lancar sebesar 270 juta rupiah. Modal awal atau modal sendiri yang disediakan Farm Cibaros dari tahun 2018 sebesar 500 juta rupiah. Pendapatan bersih Farm Cibaros selama 1 tahun sebesar 36 juta rupiah. Dan jumlah keseluruhan dari total pasifa tahun 2018 sebesar 736 juta rupiah. Berikut hasil dari laporan keuangan akhir tahun 2019, ujar Pak Adang. Farm Cibaros memiliki kas sebesar 458 juta rupiah. Dan total aktiva lancarnya berada di angka 548 juta rupiah. Jumlah dari keseluruhan total aktiva atau aset Farm Cibaros dari tahun 2019 sebesar 738 juta rupiah. Berikut pasifa atau kewajiban Farm Cibaros dari jumlah utang lancar sebesar 190 juta rupiah. Modal awal atau modal sendiri yang disediakan Farm Cibaros dari tahun 2019 sebesar 500 juta rupiah. Pendapatan bersih Farm Cibaros selama 1 tahun sebesar 48 juta rupiah, ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan jumlah keseluruhan dari total pasifa tahun 2019 sebesar 738 juta rupiah. Itulah hasil dari laporan keuangan akhir tahun 2018 dan 2019, hasil informasi dari Pak Adang dan Pak Ujang. Setelah cukup berdialog dengan Pak Adang dan Pak Ujang tentang laporan keuangan, saya langsung ke lokasi tempat budidaya sawi untuk pembenihan. Ada perbedaan dari tanaman sawi untuk konsumsi dan pembenihan. Yang membedakannya itu usia panen. Tanaman sawi untuk konsumsi bisa dipanen usia 25 hari dari masa tanam. Dan untuk pembenihan tanaman sawi bisa dipanen di usia 90 hari dari masa tanam. Cara perawatan yang diaplikasikan di usaha tani Farm Cibaros. Untuk varietas sawi, Pak Adang dan Pak Ujang menerapkan teknis perawatan dengan memakai metode penyemprotan dan metode kocor. Untuk pemupukan ada beberapa tahapan pemupukan, beberapa kali dengan metode pemupukan susulan dan dilakukan 2 kali, yaitu pada umur 2 dan 4 minggu. Untuk metode penyemprotan dilakukan dalam 1 minggu 2 kali, bisa pagi hari dan sore hari.